Geda gedi geda oh. I will stop falling in love with you someday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok wawancara PSDM ingin memperkenalkan diri. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Nayitra Divinanti. Perkenalkan, nama saya Claudia Rahalek Derivina. Perkenalkan, nama saya Aulia Hoirunisa. Perkenalkan, nama saya Misha Syarat. Perkenalkan, nama saya Nadia Fitriana Syamsuri. Perkenalkan, nama saya Aiga Fitriana. Perkenalkan, nama saya Kirana Sukmarahayu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aiga Harunisa, dan di sini saya tidak sendiri. Saya bersama rekan saya itu Nadia Kezana Syafitri dari Sekolah SMK Rosma Karawang. Sebelumnya saya izin mewawancarai Bapak, yaitu Bapak Riangga Mustika selaku karyawan Auto 2000 Karawang untuk mengenai seputar Auto 2000 Karawang. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita aja mulai wawancaranya. Bisa Bapak ceritakan tentang sedikit pengalaman kerja Bapak selama di Auto 2000 Karawang? Baik, terima kasih untuk kesempatan wawancaranya. Sedikit pengalaman saya di Auto 2000 Karawang, saya masuk kerja di tahun 2013 di bagian administrasi gudang bahan, di mana tingkat kesulitan di administrasi gudang bahan itu adalah yang terendah dibandingkan dengan administrasi di bagian lainnya. Sekitar 1 tahun lebih itu saya diberi kesempatan untuk mencoba pekerjaan di administrasi billing service. Saat itu kebetulan karyawan yang di bagian tersebut mengundurkan diri, sehingga saya diberi kesempatan untuk memegang bagian tersebut. Tapi hanya bertahan kurang lebih sekitar 3 atau 4 bulan. Saya diberi kesempatan lagi untuk memegang bagian lain, yaitu di administrasi billing unit. Yang alhamdulillah sampai sekarang saya masih tetap di bagian tersebut. Bisa ceritakan tantangan apa yang Bapak hadapi selama bekerja di Auto 2000? Tantangan di masing-masing bagian berbeda-beda ya. Saat pertama kali masuk di bagian administrasi gudang bahan, itu tantangan yang terberat adalah untuk menjaga tools-tools yang dipinjam oleh teman-teman mekanik. Karena tools tersebut itu hampir semuanya itu memiliki nama yang berbeda, antara nama yang dipakai sehari-hari dengan nama yang tercantum di sistem, sehingga cukup berat untuk mengawasinya. Yang kedua, kalau di administrasi billing service itu tantangan terberatnya adalah kecepatan, karena kita di service itu bisa dikatakan cukup langsung berhadapan dengan customer, di mana customer pun memiliki waktu yang mungkin tidak cukup banyak ya, sehingga kita harus kerja dengan cepat dan tepat. Sedangkan kalau untuk di administrasi billing unit, tantangan terberatnya adalah teman-teman salesman yang mempunyai berbagai macam karakter, di mana kita harus bisa memahami. Kita jadi harus bisa memperlakukan masing-masing salesman itu dengan karakter mereka masing-masing. Itu sih menurut saya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara Bapak untuk menerapkan strategi kedisiplinan yang efektif dalam organisasi atau tim di antara tim lainnya? Menurut saya menerapkan kedisiplinan itu gampang-gampang susah ya. Tapi yang sudah pernah saya alami dan coba, strategi yang digunakan cukup simpel, yaitu
reward and punishment. Jadi dimana kalau kita tim kita melakukan kedisiplinan secara baik, ya kita akan memberikan reward ke mereka. Begitupun sebaliknya, ketika tim kita tidak disiplin dengan alasannya masing-masing, ya kita pun harus menggunakan punishment. Karena selama ini dengan adanya reward and punishment, secara otomatis kedisiplinan itu terbentuk dengan baik dengan sendiri. Selanjutnya, setiap perusahaan pastinya memiliki aturan yang berbeda-beda. Lalu, kalau terkait suami dan istri bekerja dalam satu perusahaan, apakah Auto 2000 akan mempermasalahkan hal ini? Untuk suami istri yang bekerja di dalam satu perusahaan, Auto 2000 sendiri itu pernah melarang hal tersebut. Untuk tepatnya saya lupa di tahun berapa. Tapi ketika kurang lebih sekitar 3 tahun yang lalu itu peraturan tersebut sudah dicabut ya, bahasanya mungkin sudah tidak digunakan lagi, sehingga suami dan istri boleh bekerja dalam satu cabang ya, tapi dengan catatan berbeda fungsi. Jadi misalkan yang satu di sales, yang satunya di service gitu, ataupun sebaliknya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah di perusahaan Auto 2000 mengadakan training untuk karyawan baru? Jika diadakan, bagaimana tahap pelatihan dan pengembangan karirnya? Untuk karyawan baru di Auto 2000, itu kita mengadakan, bahasa di kita itu adalah program development. Jadi setiap karyawan baru yang setelah kita terima, itu kita akan memasukkan ke bagian program development, di mana dengan jangka waktu tertentu si karyawan baru tersebut harus menghasilkan sebuah ide atau gagasan atau project yang membangun perusahaan. Sehingga ketika diuji coba ide, gagasan, atau proyeknya tersebut dan berhasil, karyawan tersebut sudah otomatis menjadi bagian dari Auto 2000. Tapi sebaliknya, apabila di dalam program development tersebut terjadi mungkin bahasanya kegagalan, ada dua pilihan yang bisa diambil, bisa jadi melanjutkan, dia mencari ide atau gagasan atau proyek lain, atau mungkin bisa mengundurkan diri. Adapun pengembangan karirnya itu masing-masing program development itu terbagi menjadi masing-masing dari bahasanya mungkin divisi masing-masing ya. Jadi mungkin ada divisi supervisor, ada divisi kepala bengkel, ada divisi kepala administrasi gitu. Sehingga sudah jelas ketika ada karyawan baru yang apply untuk menjadi bagian dari Auto 2000, mereka sudah tahu jenjang karirnya, mereka akan jadi apa. Baik, selanjutnya, apakah di Auto 2000 menerapkan sistem mutasi? Jika iya, apa saja syarat yang diperlukan dan bagaimana langkah-langkah dalam melakukan sistem mutasi? Untuk mutasi sendiri di Auto 2000 itu merupakan suatu kewajiban, tetapi hanya untuk tingkatan manajemen ya. Manajemen itu berarti tingkatan dari supervisor ke atas, jadi dari supervisor, kabeng, atau kepala bengkel, kepala administrasi, kacap, dan juga mungkin atasan-atasan dari kacap ya. Kecuali itu mungkin kelas kepala departemen atau kepala divisi di pusat. Jadi mutasi itu biasanya dilakukan paling cepat 2 tahun sekali. Jajaran manajemen itu akan dilakukan mutasi untuk wilayah atau tujuannya itu mutlak keputusan dari kantor pusat. Jadi karyawan dari awal masuk sudah tertulis di perjanjiannya bahwa bersedia untuk dilakukan mutasi. Itu sih. Baik,
Untuk sistem cuti tahunan untuk karyawan yang diterapkan di Auto 2000 tuh seperti apa ya Pak? Kalau cuti tahunan kita itu dalam 1 tahun hanya diberikan cuti 12 kali atau dalam 1 bulan sekali. Tetapi tidak menutup kemungkinan ditambah karena kita juga memberikan cuti-cuti lain ya, seperti mungkin ada cuti pernikahan, cuti melahirkan gitu lah. Ditambah bukan setiap 5 tahun ya, bagi karyawan yang sudah 5 tahun bekerja itu akan diberikan bahasanya cuti besar ya selama 1 bulan, dan itu pun tidak sifatnya tidak wajib, boleh diambil boleh tidak, tapi sepengetahuan saya dan pengalaman saya selama ini beberapa karyawan yang mengambil cuti besar tersebut hanya untuk kegiatan ibadah umroh biasanya atau naik haji, kurang lebih seperti itu. Dengan cara apa Auto 2000 menilai kriteria karyawannya untuk mendapatkan penghargaan pegawai? Mungkin yang dimaksud adalah penilaian kerja mungkin ya. Iya. Pengetahuan saya, dasar dari Auto 2000 itu kan menjual barang dan jasa ya, dimana setiap yang namanya penjualan itu pasti ada targetnya. Jadi otomatis setiap penilaian karyawan itu baik dari semua divisi itu berdasarkan targetnya masing-masing. Jadi ketika targetnya tercapai otomatis akan dapat penilaian yang bagus. Begitupun sebaliknya. Di samping masalah ekstra lain ya seperti kayak kedisiplinan dan lain-lain itu pun juga mempengaruhi. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah di Auto 2000 ada kebijakan mengenai karyawan yang memutuskan untuk pensiun lebih awal? Pensiun lebih awal atau pensiun dini, kalau di kami mungkin bahasanya lebih ke tetap mengundurkan diri ya. Iya, benar. Mengundurkan diri. Untuk kompensasi atau kebijakannya sih sebenarnya boleh-boleh saja, tapi mungkin sama ya dengan perusahaan-perusahaan lain, mungkin pengajuannya itu tidak boleh mendadak ya gitu. Mungkin sekitar 1 bulan sebelumnya sudah ada surat tertulis yang diajukan ke manajemen bahwa yang bersangkutan ingin mengundurkan diri. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan responnya. Cukup sekian pertanyaan dari kami mengenai tugas kelompok ini. Sekian, terima kasih. Sama-sama, terima kasih.